Oke, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman PPKU. Kami dari Tutor Sebaya di bawah naungan Dormitory Club akan membawakan materi biologi pertemuan ke-9, yaitu diagnostik dini penyakit. Jadi kita lihat dari kasus yang pertama, Angelina Jolie dan BRCA1. Apa yang terjadi pada Angelina Jolie? Jadi seperti ini. Jadi BRCA1 itu adalah gen yang menekan tumor atau disebut juga suppressor tumor. Ketika mereka berfungsi normal, mereka akan mencegah pertumbuhan sel. Namun ketika mereka sudah bermutasi, maka mereka itu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menyebabkan tumor yang ganas. Itulah yang terjadi pada Angelina Jolie, sehingga namun untungnya dia itu sudah melakukan diagnostik dini sehingga peluang dia untuk selamat atau sembuh dari breast cancer sebelum menggerogoti tubuhnya itu besar. Selain breast cancer ada juga yang namanya kanker serviks ya. Ini juga sering dialami oleh wanita disebabkan oleh human papillomavirus. Nah, pentingnya deteksi dini. Nah, bisa dilihat dari bagan yang sebelah kanan. Dari 200 orang yang datang untuk melakukan screening itu kayak pengecekan awal. 15 orangnya itu menderita breast cancer, sedangkan 185 orangnya itu tidak ada breast cancer. Dari yang 15 orang tadi, itu 3 orang meninggal, 2 orang itu selamat sembuh karena sudah diketahui breast cancer itu menyerang tubuhnya sehingga dia mendapatkan penanganan lebih awal, sedangkan tidak ada orang yang unaffected. Lalu yang bagian di sebelah kanan, 200 orang tidak datang untuk screening. Dari 200 orang itu 15 orang ternyata memiliki bakat breast cancer, sedangkan 185-nya tidak. Sama seperti yang tadi. Nah, karena mereka tadi tidak melakukan screening, maka mereka tidak mendapatkan penanganan lebih awal, sehingga yang mendapatkan yang sembuh ataupun yang selamat dari breast cancer itu hanya 8 orang, relatif lebih sedikit dibandingkan yang melakukan screening, dan 4 orang meninggal dan 3 orang. Nah, apa sih pentingnya deteksi dini? Pentingnya deteksi dini itu untuk meningkatkan survival rates. Bisa dilihat di sini, orang yang melakukan deteksi dini itu 90%-nya selamat dari breast cancer, ovarian cancer, dan lungs cancer. Sedangkan kalau mereka tidak melakukan deteksi dini, mereka melakukan ceknya itu sudah di stadium akhir gitu, sudah menimbulkan simptom atau gejala. Nah, itu untuk breast cancer rata-rata yang selamat itu hanya 15%, sedangkan di ovarian cancer itu hanya 5%, di lung cancer itu hanya 15%. Bisa dilihat angkanya jauh sekali gitu. 90-15, 80-15, 95%. Bisa dibilang sangat jauh, maka dari itu
pentingnya deteksi dini itu untuk meningkatkan survival rates dan penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Di fenomena sekarang, yaitu COVID-19, ada dua tipe tes antibody dan juga tes PCR. Apa sih bedanya? Tes antibody atau rapid test, biasa kita sebut tes, itu tes yang menggunakan sampel darah. Yang dideteksi itu adalah antibody si yang dites gitu. Antibody yang mana? Kan antibody itu kan ada yang kalau teman-teman ingat itu yang ada imunoglobulin G, imunoglobulin A. Nah, yang dideteksi itu adalah imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, itu tuh yang dideteksi di dalam darah yang orang yang dites. Kelebihannya apa? Tes ini tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk keluar hasilnya. Namun, selain itu, kekurangannya itu akurasinya rendah. Karena memang dia tidak bisa merepresentasikan bahwa COVID-19 itu ada dalam tubuh si pasien itu. Kalau teman-teman tahu, itu rapid test itu setelah dites ternyata kita non reaktif, ternyata hasilnya non reaktif, itu harus dites kembali setelah 14 hari. Kenapa sih? Nah, sebentar kita kenapa perlu 14 hari 14 hari dulu baru dites lagi. Nah, misalnya nih, dites ternyata non reaktif. Non reaktif artinya apa? Antibodi yang dimaksud tidak muncul, tidak terdeteksi dalam darah. Bisa jadi itu dua kemungkinan, antara memang betul-betul tidak terpapar COVID atau baru saja terpapar COVID. Nah, makanya butuh waktu 14 hari. Nah, kita lihat di sini, hari ke-14. Di hari ke-14, itu antibodi sudah terakumulasi banyak, sehingga jika dites kembali, kita bisa lihat apakah benar-benar terpapar COVID atau tidak. Jika non reaktif kembali, bisa dibilang itu tidak terpapar COVID. Namun kalau reaktif itu sudah dipastikan terpapar COVID. Ya. Kembali ke lalu ada swab test PCR. Swab test PCR ini memiliki akurasi yang tinggi karena dia memang merepresentasikan DNA dari COVID-19 itu sendiri. Yang dites itu, yang diambil sampelnya itu adalah lendir di hidung ataupun tenggorokan. Kalau pasien yang terkena COVID-19 itu kan mengalami masalah di tenggorokan mereka dan di hidung mereka. Nah, karena memang virus itu bersemayam di organ itu. Namun swab test ini kelemahannya itu nunggunya lama, paling cepat itu 1 hari. Paling cepat itu 1 hari, dan sebenarnya itu nggak valid karena yang tes itu banyak. Karena yang tes itu banyak, rata-rata orang baru mendapatkan hasil itu 6 hari. Nah, ini yang penjelasan tadi. Nah, kita lanjut pengobatan saat ini. One treatment fits all. Kalau kita lihat pengobatan zaman-zaman sekarang, itu dokter-dokter memberikan obat yang
sama untuk gejala-gejala yang penyakit-penyakit yang memiliki gejala yang sama. Padahal penyakit itu berbeda, tapi memiliki gejala yang sama. Akibatnya apa? Akibatnya ada yang memang sembuh, efeknya bagus untuk pasiennya. Namun ada juga yang tidak berefek untuk mereka, sehingga ya tidak ada gunanya minum obat tersebut. Dan ada juga yang efeknya malah lebih parah, pasiennya malah lebih sakit. Nah, berbeda dengan pengobatan masa depan. Di masa depan, orang-orang tidak akan menggunakan one treatment fits all. Jadi misalnya nih di sini dicontohkan pasien dengan colon cancer. Colon cancer itu apa ya? Kanker usus besar. Di sini setiap pasien yang ini, masing-masing pasien itu harus dites darahnya, DNA-nya, urinnya, dan tisunya, dianalisis masing-masing karena mungkin uh, mungkin penyakit mereka sama, mungkin gejalanya sama, namun obatnya tidak bisa sama gitu karena darah, DNA, urin, dan jaringan dalam tubuh mereka itu memiliki keunikan masing-masing sehingga perlu perlakuan khusus dan obat yang berbeda-beda. Nah, di masa depan itu bakal ada tes untuk keempat ini sehingga didapatkan data. Nah, ternyata pasien 123 cocoknya obatnya yang seperti ini. Pasien selanjutnya cocoknya obatnya yang ini. Lalu pasien selanjutnya cocoknya obatnya yang ini. Sehingga peluang untuk mendapatkan efek yang lebih bagus itu tinggi gitu. Peluang untuk pasien-pasien tersebut sembuh itu sangat tinggi gitu dibandingkan yang pengobatan zaman sekarang. Nah, ini perbandingannya dari yang tadi. Selanjutnya ada metode dalam penelitian ya. Di sini ada in vivo, in vitro, dan in silico. Nah, apa sih in vitro itu? In vitro itu jika teman-teman melakukan eksperimen di dalam menggunakan alat-alat laboratorium seperti John Petri, labu Elemenyer. Nah, itu disebut eksperimen in vitro gitu. Sedangkan kalau teman-teman melakukan eksperimen itu menggunakan media makhluk hidup seperti contohnya di sini tikus, mencit. Nah, media makhluk hidup itu disebut in vivo. Nah, sekarang ada yang baru nih. Yang baru namanya itu in silico. In silico itu menggunakan media komputer. Nah, hasil data eksperimen itu menggunakan media komputer. Hasilnya bakal lebih presisi dan lebih real time gitu. Bukan berat. Walaupun ada 3 ini, bukan berarti teman-teman cuma boleh menggunakan salah satunya saja. Bisa teman-teman menggunakan ketiganya. Misalnya eksperimen teman-teman mau membuat eksperimen A. Tahap pertamanya menggunakan secara in vitro, lalu tahap keduanya secara in vivo, lalu tahap akhirnya secara in silico, bisa saja. Atau menggunakan 2 dari 3 ini, nggak masalah. Good. Nah, dalam penemuan obat, ini ada 2 metode. Yang pertama, pendekatan tradisional, dan juga pendekatan big data. Pertama, kita bahas pendekatan secara tradisional. Pendekatan secara tradisional itu caranya pertama itu dokter ataupun orang-orang lab itu
mencari kandidat target biomarker atau apa nih, drugs, obat-obatan, lalu dites secara in vitro. Nah, setelah dites secara in vitro, ternyata dari 5 target ini, ternyata cuma ada 4 target nih, 4 target, 4 kandidat obat nih, ternyata yang lolos untuk uji coba selanjutnya. Lalu lanjut ke tahap in vivo. Nah, setelah menjalani tahap in vivo, ternyata berkurang menjadi tiga kandidat. Lalu masuk ke tahap uji klinis. Ternyata setelah diuji klinis, ternyata hanya satu obat saja yang terbukti dan bisa dipasarkan obatnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan memakan banyak tahap ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di big data, tahap yang in vitro dan in vivo tadi itu bisa dilakukan sekaligus, dilakukan secara paralel gitu. Nah, mendapatkan data obatnya dari mana? Dari big data menggunakan metode in silico. Big data apa sih? Big data itu kayak apa ya? Sekumpulan data yang berisi kayak database gitu intinya. Database. Kalau di sini tentunya konteksnya database tentang obat-obatan ya. Di sini tentu tahap-tahapannya menjadi terpangkas. Nah, dan juga obat-obatan yang teruji klinis dan bisa dipasarkan itu juga lebih banyak. Nah, ini perbandingannya tadi ya. Bisa dilihat bedanya. Ini mainnya itu bukan bulan apa ya, tapi ini tahun, years per tahun. Bisa jadi untuk satu tahap ini aja bisa 1 tahun. Ini 1 tahun atau apa. Jadi kan kalau ada tahap yang terpangkas itu kan tentu bakal sangat menguntungkan. Itu saja dari saya. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Pakai presentasi dari kamu tuh gimana? Nah, jadi sekarang kita jelasin tentang jadi hubungan. Sekarang kedengeran suaranya? Oke.
Bentar. Gimana ya? Udah jelas belum suaranya? Oke, jadi sekarang kita bahas tentang hubungan sistem transportasi, pencernaan, sama respirasi. Jadi, ketika sistem ini berhubungan ya, pertama-tama kita bahas dari pencernaan dulu nih. Makanan masuk melalui mulut, terus dicerna oleh tubuh, dipecah menjadi lebih sederhana, jadi nutrien ini. Lalu, zat yang tidak digunakan akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, dari sistem pernapasan. Udara masuk dalam tubuh, macam-macam udaranya, tapi yang bakal dipakai oleh tubuh itu sebagian besar adalah oksigen. Jadi di paru-paru oksigen akan ditukar dengan karbon dioksida di alveolus lebih tepatnya. Nah, zat sisa yang tidak digunakan akan dibuang pada fase ekspirasi. Nah, zat yang tadi dibutuhkan oleh tubuh, yaitu oksigen sama nutrien, akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem transportasi ya, melalui darah. Dan nantinya, sistem transportasi ini akan mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan tadi ke dalam sel melalui transport membran. Nantinya akan digunakan oleh sel untuk membuat ATP atau energi, sehingga sel bisa melakukan metabolisme. Nah, zat yang tidak digunakan akan dibuang melalui sistem ekskresi. Selanjutnya, komponen darah manusia. Di sini dijelaskan bahwa 8% dari tubuh kita itu adalah darah. Nah, darah ini terdiri dari apa saja sih? Oke.
secara umumnya terdiri dari dua ya, yaitu plasma sama format elements atau bentuk-bentuk darah, yaitu sel darah putih, sel darah merah, sama keping darah. Plasma ini terdiri dari 7% protein, 91% air, dan larutan lainnya. Lanjut. Sistem transportasi manusia. Pada manusia, sistem transportasi itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Jadi, peredaran darah besar itu arah alirannya dari birik kiri ke seluruh tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah, melalui aorta ya, lalu kembali ke jantung melalui vena cava dan masuk ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil atau pulmonal itu berasal dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru ditukar dengan darah yang bersih yang banyak mengandung oksigen, lalu melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Satu hal yang unik nih, di mana arteri pulmonalis dan vena pulmonalis memiliki ciri yang khusus yang berbeda dengan arteri dan vena pada umumnya, yaitu arteri pulmonalis banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan vena pulmonalis mengandung banyak oksigen. Selanjutnya, sistem gastrovaskular. Oke, jadi pada makhluk tingkat terendah ya, yaitu lebih tepatnya filum Coelenterata dan Platyhelminthes, tubuh mereka hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis dan gastrodermis. Di antara kedua lapisan tersebut, terdapat lapisan lain yang disebut mesoglea, rongga ini, yang dimana itu merupakan tempat terjadinya sistem pencernaan ekstraseluler. Rongga ini memiliki satu lubang, dan pada kebanyakan anggota filum Coelenterata dikelilingi oleh tentakel yang digunakan untuk menangkap makanan. Nah, jadi cara mereka makan itu dengan cara makanan masuk lewat mulut, lalu makanannya ditangkap oleh flagel, setelah itu masuk ke dalam sel ini lalu dihidrolisis oleh enzim, setelah itu diserap oleh tubuh mereka. Nah, sisanya akan dibuang melalui lubang ini. Rongga ini nggak hanya berfungsi untuk pencernaan aja, tapi juga membantu sirkulasi oksigen dan juga ekskresi ya, karena mereka masih belum memiliki sistem yang kompleks. Selanjutnya, peredaran darah terbuka dan tertutup. Dimulai dari sistem peredaran darah terbuka dulu. Jadi sistem peredaran darah terbuka ini artinya dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung yang merupakan pusat peredaran darah, jumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melalui vena. Jantung dan saluran darahnya memiliki katup, sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Aliran darah disebabkan oleh kontraksi lengkung jantung. Lanjut. Imunisasi melalui vaksinasi.
Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular yang cara kerjanya dengan cara memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, bisa melalui suntik maupun melalui mulut, yang kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk dapat mengetahui, menghancurkan, dan mengingat benda asing. Selanjutnya, selanjutnya adalah sistem pertahanan atau imunitas tubuh manusia. Terdiri dari non-spesifik dan spesifik. Nah, yang non-spesifik ini terdiri dari pertahanan fisik seperti kulit dan mukosa, pertahanan kimiawi seperti saliva, air mata, lisozim, dan sel darah putih fagosit yang terdiri dari neutrofil, monosit, dan eosinofil. Sedangkan sistem pertahanan tubuh yang spesifik itu dilakukan oleh sel darah putih limfosit. Ada sel limfosit B sama sel limfosit T. Sel limfosit B itu dibentuk di bagian sumsum tulang belakang. Limfosit B itu ada tiga jenis ya, yaitu sel B plasma, B memori, dan B pembelah. Tujuannya adalah mengatasi antigen di cairan antar sel. Sedangkan limfosit T dia matang di kelenjar timus. Terdiri dari dua macam, yaitu sel pembantu dan sel sitotoksik yang berfungsi untuk mengatasi antigen yang masuk ke dalam sel. Di materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo. Makasih Eva. Selanjutnya bakal aku bahas. Tolong boleh buat Zikril untuk ke slide selanjutnya. Nah, kan udah dijelaskan sama Eva tadi kalau misalnya sistem imunitas manusia itu ada dua jenis, non-spesifik sama yang spesifik. Sekarang kita bahas yang non-spesifiknya dulu. Contoh dari aktivitas pertahanan tubuh yang non-spesifik ini ada pada peradangan atau inflamasi. Gimana sih proses inflamasi itu? Jadi pertama, kita bisa lihat di gambar satu itu, ada jarum yang menusuk kulit. Nah, berarti jarum ini dia membawa bakteri yang bisa berkemungkinan untuk menimbulkan penyakit pada tubuh. Nah, yang pertama kali menyadari atau yang pertama kali bereaksi terhadap masuknya benda asing ini ke dalam tubuh adalah sel mas. Sel mas ini nanti bakal melepaskan sinyal kimiawi yang disebut dengan histamin. Nah, apa sih yang dilakukan sama si histamin ini? Histamin ini dia bakal memberikan semacam kode untuk sel-sel imun yang lain, sekaligus menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah. Kenapa harus dilatasi? Agar si sel darah putih seperti sel fagosit, neutrofil itu bisa keluar dari pembuluh dan masuk ke daerah yang luka. Nah, pada gambar kedua terlihat itu ada sel darah putih itu sudah keluar dari pembuluh darah dan menuju ke lokasi luka. Nah, itu adalah sel fagositik, neutrofil atau makrofag. Nanti kedua jenis sel itu akan memakan bakteri dan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, selain sel yang keluar dari pembuluh darah, cairan-cairan di dalam darah juga keluar dari pembuluh. Itu akibatnya kenapa ketika kita luka itu membengkak, karena kan cairannya keluar dari dalam pembuluh ya, jadi dia keluar cairan lebih banyak di luar pembuluh daripada di dalam pembuluh, makanya kulitnya membengkak. Boleh lanjut?
Nah, selanjutnya itu ada jenis pertahanan yang kedua, pertahanan spesifik yang dilakukan oleh sel limfosit. Tadi sudah dijelaskan kalau jenis sel limfosit ini ada dua, sel B dan sel T. Sel B ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang berperan dalam sistem imun. Dan sel T itu berperan langsung untuk menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sel limfosit ini pertama kalinya tentu dibuat di dalam sumsum tulang. Tapi pematangan kedua jenis sel ini berbeda. Sel B itu tetap berada di dalam sumsum tulang dewasa di sana, di bone marrow. Makanya mudah mengingatnya itu bone marrow B. Makanya itu sel B yang matang di sumsum tulang. Yang cikal bakal sel T itu pergi ke timus. Makanya T timus itu untuk mengingatnya tempat pendewasaannya. Boleh lanjut? Ada sistem, sekarang ini sistem limfatik. Sistem limfatik ini sangat berperan dalam sistem imun kita. Jadi ada nodus, namanya nodus limfa. Nodus limfa ini dalam tanda kutip rumah untuk sel-sel imun. Jadi kayak makrofag itu dia berkumpul di dalam nodus limfa ini. Ketika ada antigen, antigen ini benda asing ya, antigen yang masuk ke dalam tubuh, nanti dimakan oleh sel dendritik, lalu dipresentasikan kepada makrofag supaya makrofagnya bisa aktif dan langsung menuju ke lokasi tempat adanya antigen itu. Boleh lanjut? Nah, kekebalan humoral. Kekebalan humoral ini sel yang berperannya adalah si sel B, karena sel B ini menghasilkan antibodi. Gimana sih proses bisa menghasilkannya antibodi itu? Bisa kita lihat, perhatikan di gambar. Jadi pertama itu ada di dalam tubuh kita ini sudah banyak jenis sel B yang bervariasi, punya reseptor untuk berbagai macam antigen yang berbeda-beda gitu. Nanti ketika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, lalu berikatan dengan salah satu reseptornya, ada yang cocok, sel B itu akan aktif. Sel B itu akan aktif, lalu dia kayak membagi menjadi dua kelompok, ada B plasma dan ada sel memori. Apa sih yang dilakukan oleh sel B plasma ini? Si sel B plasma ini dia akan membelah diri dengan banyak, cepat, dan menghasilkan antibodi untuk berperan dalam sistem imun. Dan sel memori ini apa? Dia bertujuan untuk antisipasi agar ketika ada serangan kedua, misalnya antigen yang sama lagi masuk ke dalam tubuh, tubuh bisa merespon dengan lebih cepat daripada ketika respon pertamanya. Jadi di gambar itu bisa dilihat kalau memori sel itu nanti ketika ada second exposure atau maksudnya antigennya masuk untuk yang kedua kalinya, dia akan membelah lebih cepat. Nggak harus mencari-cari dulu mana sih sel B itu yang cocok dengan reseptor antigennya itu. Boleh lanjut? Nah, di sini perannya vaksinasi. Vaksinasi itu kan memasukkan secara sengaja antigen yang sudah dilemahkan sehingga dia tidak mengakibatkan sakit pada manusia agar si sel B-nya ini bisa mengenali terlebih dahulu antigennya apa. Jadi misalnya kita vaksin cacar ini kan, jadi pertama dimasukkan dulu virus cacarnya itu, nanti si sel B-nya bakal mengenali antigen yang ada, lalu dia membentuk sel memori. Sel memori ini nanti akan diam di dalam tubuh sampai ketika kita benar-benar dapat cacar yang sebenarnya. Nah, ketika kita dapat cacar yang sebenarnya, karena udah ada sel memori, jadi dia bisa langsung merespon gitu, nggak harus mengikuti pola jalur yang pertama dulu gitu. Jadi di grafik ini respon primer itu ketika pertama kali, jadi menghasilkan antibodi dalam waktu yang lama. Nampak kan dari waktunya itu lama dan jumlah antibodi yang dihasilkan juga sedikit. Tapi ketika sudah respon sekunder, dia langsung naik dengan tajam, dengan cepat, dengan jumlah yang lebih banyak juga. Dibandingkan dengan untuk antigen untuk yang B, yang saat itu pada saat yang bersamaan, itu masuk untuk respon primernya.
Next. Nah, yang tadi itu kan kekebalan humoral yang dilakukan oleh sel B. Sekarang sel T. Sel T ini kekebalan seluler. Jadi dia langsung menghancurkan, memakan sel antigen yang masuk atau sel yang di dalamnya sudah ada antigen. Nah, yang pertama itu apakah yang terjadi? Pertama itu kan yang dari si non-spesifik. Non-spesifik itu kan ada si makrofag gitu kan. Ketika dia pertama kali merespon itu makrofag dulu. Nanti makrofag ini bakal menelan mikroba patogen yang masuk, lalu memecah patogen itu, lalu mempresentasikan atau potongan-potongannya itu bakal kayak muncul gitu di bagian luar selnya supaya bisa berikatan dengan reseptor di sel T. Nah, bagaimana cara dia mempresentasikannya itu? Menggunakan molekul MHC kelas 2 atau Major Histocompatibility Complex. Nah, MHC kelas 2 ini nanti di sana ada potongan-potongan antigen ya, berikatan dengan reseptor sel T, sehingga sel T-nya itu bisa menjadi aktif. Lanjut. Nah, ketika si sel T ini kan sel T pembantu yang berikatan dengan makrofag tadi. Nah, si sel T ini akan berperan untuk mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksik. Sel B sitotoksik ini, sel T sitotoksik nanti akan langsung bereaksi untuk memakan sel yang di dalamnya sudah ada antigen itu. Menghancurkan selnya, menghancurkan antigennya. Yang sel B yang diaktifkan oleh si sel T pembantu ini akan mulai menghasilkan sel plasma dan sel B memori lagi seperti tadi lagi. Yang sel B plasma akan menghasilkan antibodi, yang sel B memori akan itu bersiap-siap untuk serangan yang kedua. Nah, setelah diaktifkan oleh sel T pembantu, apa sih yang dilakukan oleh sel T sitotoksik ini? Nah, sel T sitotoksik ini kan dia misinya itu pengen nyari mana sih sel yang udah terserang, mana sel yang udah dimasuki oleh antigen. Dari mana dia tahu sel mana yang udah terinfeksi. Nah, sel yang terinfeksi ini bakal mempresentasikan antigen juga, tapi menggunakan nanti antigen ini bakal berikatan dengan reseptor yang ada di sel T juga. Kan cocok, berarti langsung tahu sel T-nya, oh ini nih yang terinfeksi. Nah, lalu apa ya, sudah ketemu mana sel yang terinfeksi, apa yang dilakukan sama si sel T? Sel T-nya ini akan mensekresikan protein yang namanya itu perforin. Perforin ini nanti membuat lubang di membran sel yang terinfeksi. Lalu ada juga mensekresikan enzim yang bakal menghancurkan protein-protein yang ada di dalam sel yang terinfeksi itu. Nah, lalu kan hancur nih protein-protein yang ada di dalam selnya. Lalu protein-proteinnya itu keluar melalui lubang yang dibuat sama perforin tadi. Makanya selnya jadinya hancur. Jadi begitu cara kerja si sel sitotoksik ini. Lalu ada istilah alergi. Alergi ini apa? Ketika misalnya ada benda asing yang sebenarnya tidak membahayakan buat tubuh, tapi memicu sistem imun tubuh. Contohnya misalnya kayak serbuk sari kan, polen serbuk sari. Jadi kalau misalnya ada yang alergi dengan serbuk sari itu, pertama, kenapa bisa, gimana proses terjadinya reaksi alergi ini? Pertama, alergen ini hal yang menyebabkan alergi itu, yang memicu alergi. Alergen ini masuk ke dalam aliran darah, lalu dikenali sama sel B plasma yang membentuk antibodi. Antibodi ini lalu akan berikatan dengan sel mast yang berperan dalam inflamasi tadi. Nah, lalu ketika alergen ini masuk lagi untuk yang kedua kalinya ke dalam tubuh, alergen ini bakal berikatan dengan antibodi yang sudah ada di sel mast, sehingga sel mast ini dia langsung
mengeluarkan histamin. Histamin ini ntar bakal menyebabkan peradangan lagi kan, makanya peradangan yang disebabkan oleh si histamin ini yang disebut dengan si reaksi alerginya. Itu makanya gejala-gejala alerginya itu mirip dengan kayak membengkak cairan keluar banyak gitu. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Zikril. Sekian dari kami tutor 9. Semoga bermanfaat tutor biologi 9 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.